Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yeni Puspitasari dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1G. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Dosen pengampu Dr. Basinur MPD dengan judul Dasar-dasar Sosiologis dan Antropologis Pendidikan. Sebelum saya memulai presentasi hari ini, apakah kalian sudah tahu apa itu pendidikan? Latar belakang pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan dalam latar sosial kebudayaan setiap masyarakat tertentu. Oleh karena itu, meskipun pendidikan itu universal, namun terjadi perbedaan-perbedaan tertentu sesuai dengan pandangan hidup dan latar sosiokultural tersebut. Dengan kata lain, pendidikan diselenggarakan berlandaskan filsafat hidup serta berlandaskan sosiokultural setiap masyarakat termasuk di Indonesia. Rumusan masalah ada 3. 1. Apa yang dimaksud dengan individu, masyarakat, dan kebudayaan? 2. Apa itu pendidikan formal, informal, dan non-formal? 3. Apa yang dimaksud dengan landasan sosiologis dan antropologis pendidikan? Tujuan penelitian ada 3. 1. Untuk mengetahui apa itu individu, masyarakat, dan kebudayaan. 2. Untuk mengetahui apa itu pendidikan formal, informal, dan non-formal. 3. Untuk mengetahui apa itu landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Manfaat penelitian. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi proses pendidikan, membantu mengidentifikasi pola-pola dalam interaksi sosial di dalam pendidikan. Perbaikan kebijakan pendidikan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan relevan. Pengembangan metode pembelajaran yang efektif mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan bertujuan pendidikan dengan lebih baik. Landasan teori. Pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi ke generasi agar kehidupan masyarakat berkelanjut dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara. Landasan sosiologis dan antropologi yang memegang peranan penting dalam menentukan tujuan suatu pendidikan. Antropologi adalah pengetahuan dasar yang harus diketahui untuk mengembangkan pendidikan karena banyaknya ragam fisik dan budaya yang dimiliki manusia. Sosiologi pendidikan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi alat untuk mendeskripsikan dan menjelaskan institusi. Pengertian individu, masyarakat, dan kebudayaan. 1. Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lain sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri, otonom. 2. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya. 3. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Cabang ilmu antropologi terbagi menjadi 2. 1. Antropologi fisik ada 2. Paleoantropologi, somatologi atau antropologi biologi. 2. Antropologi sosial budaya terbagi menjadi 3. Etnolinguistik, prehistori, dan etnologi. Pengertian cabang antropologi. 1. Paleoantropologi yaitu ilmu bagian yang meneliti asal-usul atau terjadinya dari evolusi manusia.
dengan mempergunakan sisa-sisa tubuh yang telah membantu fosil-fosil manusia tersimpan dalam lapisan-lapisan bumi yang harus didapat oleh si peneliti tangan. Beberapa metode pengalian. 2. Somatologi atau antropologi biologi, yaitu antropologi yang mempelajari fisik manusia, yaitu persamaan dan perbedaan. Ciri-ciri manusia tiap individu, contohnya adalah ras. 3. Etnolinguistik adalah suatu ilmu bagian antropologi yang mempelajari bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. 4. Prehistori dan etnologi mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan di bumi sebelum manusia mengenal huruf, sedangkan etnologi adalah ilmu bagian antropologi yang mencoba mencapai pengertian mengenai asas-asas manusia. Pendidikan formal, informal, dan non-formal. 1. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tingkat tinggi. 2. Pendidikan informal adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar. Pendidikan informal pada umumnya tidak teratur atau tidak sistematis dari sejak lahir sampai mati. 3. Pendidikan non-formal. Pendidikan luar sekolah. Pendidikan non-formal adalah suatu kegiatan yang dilakukan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh suatu kemasyarakatan. Strategi itulah yang perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan oleh pendidikan luar sekolah dalam membantu menyediakan. Kesimpulan, landasan sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologi sekaligus makhluk sosial. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Baiklah, itu saja presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe.